Masjid Al-Ikhlas yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita kembali dalam rangka menuntut ilmu Allah, ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Khulasah Nuril Yaqin, bisa dilihat halaman 29. Mana kitabnya pada banyak banget perasaan? Taruh sini semuanya kan? Hah? Ya, dibagi-bagiin. Udah dibagiin, dibawa pulang. Lihat semuanya, halaman 29 dengan bacaannya Matalib Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh iya, pekan lalu kita libur ya? Itu di ujung sini aja. Sama. Kayak ngintip jadi kelihatan. Ya? Pekan lalu kita libur. Ya, kita lanjutkan kembali halaman 29 dengan bacaannya Matalib Quraisy lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bismillah, langsung saya terangkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ta'ala anhu. Matalibu Quraisy Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuntutan kaum Quraisy kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lamma ra'at Quraisyun anal idza lam yujdi naf'a. Tak kala kaum Quraisy melihat bahwasanya gangguan lam yujdi tidak memberikan bekas berupa manfaat. Jadi tidak memberi bekas tuh. Diintimidasi, Nabi diusik, Nabi di apa? Nabi diancam, enggak berikan? Enggak, sama sekali. Bal zadal muslimin imanan wa yaqinan. Tetapi gangguan tersebut menambah untuk kaum Islam keimanan dan keyakinan. Bukannya ciut, padam, tapi semakin melebar dan bersinar. Itulah yakin. Kita iman kepada Allah harus pakai yakin. Yakin ini yang terpenting. Tauhid kita jadi main. Masalah rezeki, masalah mati, masalah godok. Iya. Maka idza ja'al qada fa amsik. Kalau sudah datang qada, tahan udah. Enggak ngomong A, B, C. Yakin. Ya. Nah, keyakinan ini berbeda-beda tingkatan. Ada orang yang yakin ya kalau emang hajatnya gobul. Tapi kalau hajatnya nggak gobul, udah sama saja. Begitu. Ada orang yakin enggak hajat gobul atau enggak, ya udah Anda yakin. Pasti gobul, pasti Allah terima. Cuma bentuk penerimaan itu kan berbeda-beda. Oh iya betul. Ada yang disimpan nanti di akhirat. Ada yang dipercepat di alam dunia. Begitu. Yakin kepada Allah, yakin kepada Rasul. Nah, ini salah satu bentuk ketaatan yang sangat tinggi. Maka taat qalbiyah, taat hati, kan taat kan banyak. Taat hati, yakin. Yakin kepada Allah, yakin akan keputusan, yakin apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW berupa apapun yang beliau utarakan kepada umat. Nah ini dia. Sahabat gimana hebatnya ketika diintimidasi, ditekan, diusir. Bukan semakin dia itu padam keimanan, tapi semakin bersinar. Semakin bertambah orang yang masuk Nah, bikin keder nih orang Quraisy.
Ya, kufar Quraisy bikin kedor. Wah, gimana caranya untuk pademin dakwah Rasulullah? Gimana caranya untuk ya tidak ada tuh yang berbau Islam di daerah sini? Gimana caranya? Masyau ila Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mereka ketika melihat hal itu menuju Rasulullah langsung. Melihat keadaan udah nggak mungkin dah. Dengan modelnya diancam, apa lagi? Dihina, disakiti. Ya, kemarin kita bahas terakhir bagaimana mereka para sahabat yang orang tuanya, bapak ibunya dibakar di mata mereka sendiri. Bukan menjadi mereka ciut, tapi tambah hebat keimanan. Ya. Maka perjuangan butuh pengorbanan. Kita mau mendapatkan sesuatu apapun, ini harus dengan pengorbanan. Manjadda wajad. Siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia dapati. Nah ini ya. Ada catatan kaki di bawahnya itu. Perhatikan. Qabla an yamshau ilaihi, sebelum kufar Quraisy ini berjalan menuju Rasul, arsalu ilaihi Uqbah bin al-Walid. Mereka mengutus. Jadi sebelum kaum kufar datangnya Rasul, ada utusan bernama Uqbah bin Walid. Fadhahaba ilaihi wa qala lahu ya ibn akhi innaka minna haitsu qad alimna min khiyarina hasaban wa nasaba. Ya, ini si Uqbah bin Walid datang untuk tawar-menawar. Tawar-menawar dulu. Gak main kekerasan, tawar-menawar. Nah, ya dikatakan ya akhi, ponakanku. Ente nih yang kita lihat, ente udah sebaik-baik nasab dan ente sebaik-baik kedudukan. Ente pewaris tunggal udah di kaum Quraisy. Ente doang udah. Lihat tuh, Uqbah bin Walid ya ngerayu Rasulil. Ente sebaik-baiknya orang. Yang kami lihat ente udah paling hebat sudah. Nasab ente top, kedudukan ente luar biasa. Wa innaka qad ataita qaumaka bi amrin azim. Dan sungguh engkau mendatangi kaummu dengan perkara yang besar nih, yang genting. Farraqta bihi jama'atahum, dengan sebab engkaulah mereka jadi berpisah-pisah. Engkau pisah tuh kebersamaan mereka. Jadi kaum Quraisy jadi berpisah, udah gak ada nyembah berhala lagi. Mereka kebanyakan jadi nyembah ente pisah mereka. Yang dulunya mereka solid, mereka kuat, kamu pisah kebersamaan mereka. Wasafahta ahlamahum, ente bodohin lagi. Ya, ente bodohin orang-orang yang dianggap hebat atau tokoh masyarakat mereka. Wa ayyabta alihatahum wa dinahum, ente celak Tuhan mereka dan agama mereka. Wa kafarta man madha min abaihim, dan engkau kufurkan orang yang berlalu dari nenek moyang mereka. Fasma' minni, ya udah dengerin kepadaku sekarang. In kunta turidu malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsarana malan. Kalau ente mau harta benda, ya, harta benda yang berlimpah ruah, maka kita akan kumpulkan buat engkau. Jadi nanti engkaulah manusia yang paling banyak hartanya di antara kami. Ente udah hartawan, udah nggak ada lagi dah, miliarder udah nggak ada lagi di atas kamu dah. Di atas kamu dalam harta udah nggak ada lagi. Wa in kunta turidu syarafan sawatnaka alaina. Kalau ente mau jadi pemimpin, ente mau jadi pemimpin kami akan tunjuk engkau menjadi pemimpin kami sudah. Kami udah setuju. Lihat tuh, lihat di sejarah nih. Lihat sejarah, gimana Rasulullah begitu tuh. Ya, untuk masalah dunia kalau mau tuh dapetin Nabi begitu. Bakal jadi hartawan dengan gampang. Mereka setuju sudah.
bakal mau jadi pemimpin untuk mereka, gampang, mereka akan angkat. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika minal jin la tastati' raddah talabna lakat tabiban yu'alijuka. Kalau mungkin engkau ini kemasukan sihir atau engkau kemasukan jin, ya, sampai engkau berbicara begini-gini nih, ngancurin, bicara mencela Tuhan dan sebagainya, ya kan? Tuhan kami, kamu celak dan sebagainya. Kalau begitu, ya, engkau merasa kemasukan jin dan nggak mungkin untuk mengusirnya, maka kami nanti akan bawa sehebat-hebatnya tabib yang bakal ngobati kamu. Falamma farraga, tak kala itu si Uqbah bin Walid ngomong nyerocos panjang lebar, udah selesai, qara'a lahu Rasul awwala surah Fussilat. Langsung Nabi membaca dari awal surah yang intinya mengenai tentang ketuhanan kepada Allah dan hal itu semua yang mereka sembah dalam keadaan sesat. Begitu. Nabi baca langsung surah. Fa'amsaka Uqbah bifamih. Akhirnya langsung Uqbah menutup mulutnya. Tutup di mulutnya. Ngedengar tuh surah, ditutup. Nggak mau ngomong lagi. Seakan dia sendiri menyalahkan apa yang dia utarakan tadi. Itu. Ya. Oh, kita kan ada kalain nutup mulut nih lagi sholat. Tiba-tiba buang angin. Lagi sholat, di sop pertama lagi, belakang imam. Malu kita nih. Gimana ya? Udah, palinglah kita dengan tutup mulut begini, dengan hidung. Untuk apa? Untuk memberikan pemahaman bahwa kita ini dalam keadaan apa? Dalam keadaan apa? Keluar darah. Apa? Mimisan. Dalam keadaan mimisan. Betul, biar orang apa mimisan bukan keluar angin. Nerusin, nggak boleh. Kalau batal nggak boleh nerusin. Talabbus bi ibadatin fasidah haram. Meneruskan suatu ibadah yang kita tahu itu kebatilannya, maka haram itu. Ya. Nah, ini Uqbah bin Walid itu. Wa talaba minhu an yamtani'. Nah, menuntut dari Nabi, ya, untuk melarang. Ya, wa talaba, apa artinya? Nabi menuntut kepada dia, kepada siapa? Uqbah, agar melarang kaumnya. Itu maksudnya gitu. Nabi menyuruh, udah, mulai saat ini kau pergi, datengin tuh mereka, jangan mencegah dakwaku. Walamma raja'a, tak kala dia pulang menuju kaumnya itu, ada Abu Jahal, kaum kufar Quraisy yang ingin menyakiti Rasul, nasoha, dia menasehati qaumahu an yatrukuhu. Nah, akhirnya si Uqbah ini udah terpengaruh oleh Rasulullah. Udah, karena melihat bagaimana mukjizat Nabi, dia sampai nutup, nggak bisa ngomong lagi dia, merasa salah. Dia datangin kaumnya, menasehati mereka untuk udah jangan kau usik Nabi sudah. Ini bukan orang sembarangan nih. Ini bukan orang sesat. Ini bukan orang kemasukan jin, sihir. Udah nggak mau deh dunia, udah nggak mau, udah kalah kita udah. Mau dia kita tawarin dunia, mau kita tawarin dia harta, wanita, apa aja, nggak bakalan sudah, mentah sama dia. Ya, biar tuh Rasulullah. Iya. Makanya pantaslah kita mencontohkan baginda Nabi Shallallahu Alaihi. Ini pelajaran bukan sekedar masuk kuping kanan doang. Jadikan beliau suri teladan kita dalam kehidupan sebegitunya Rasulullah. Dia nggak pikirin tuh harta benda, kenikmatan duniawiyah. Tapi hari ini pertama beliau puasa, besokannya beliau berbuka. Ketika berpuasa merasa sabar, itulah setengah keimanan. Esokannya beliau nggak berpuasa untuk membuktikan sifat kesyukuran, itu pula setengah keimanan.
Fa'abau, tetap aja syakwa, iya kan? Tetap nggak mau untuk apa? Untuk tidak berhenti menyakiti Rasulullah. Tetap mereka ingin menyakiti Rasulullah. Nah, yang kedua, wa talabu minhu an ya'buda alihatahum. Nah, ini diantara permintaan, tuntutan mereka. Mereka menuntut Nabi agar menyembah Tuhan mereka, wa ya'budu ilahahu. Oh, barter. Nabi menyembah Tuhan mereka dan mereka pun akan menyembah Allah. Nah, toleran itu apa namanya? Bukan toleran. Ya, nggak bisa kita menyatukan agama, itu nggak bisa. Nggak bisa. Tapi rukun antar umat beragama memang ditekankan. Memang kita disuruh dalam agama kita. Tapi untuk nyampur-campur nggak ada. Dan kita datang ke tempat agama lain, ya, nanti kita disuruh untuk mengikuti aturan. Lalu mereka datang ke masjid, ngapain? Tanggokan. Mesti tanggokan aja udah. Untuk dengerin sholat Jumat, untuk sholat, nggak bisa begitu. Udah nggak bisa. Lakum dinukum, nggak bisa sudah. Kita toleran penting. Nggak boleh kita usik. Mereka lagi bikin perayaan, udah biarin saja. Dan juga nggak usah agama lain datang ke kita untuk bersama nimbrung dalam acara perayaan kita. Nggak boleh. Usir tuh, nggak boleh. Biar kerukunan agama tetap terjalin, jangan nyatu sudah. Kalau untuk masalah, ya, untuk masalah tauhid, masalah apa, nggak boleh. Jadi ada batasan. Semuanya ada batasan. Mereka mau bikin anak-anak, oh kita juga. Kita mau bikin acara ini, acara itu. Ya. Maka disinilah tuh yang Nabi ajarkan. Mereka menuntut agar Nabi menyembah Tuhan mereka, tapi nanti pun mereka juga menyembah Tuhan roh, yaitu Allah. Fa'anzalallahu alaihi suratal kafirun. Itu asbab nuzul tuh. Maka turunlah di dalamnya ketika itu surah Qul ya ayyuhal ka la a'budu ma ta'budun. La a'budu ma ta'budun. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Wala ta'buduna ma'abattum. Dan pun kalian tidak menyembah pada apa yang aku sembah. Lakum dinukum waliyadin. Untuk kalian agama kalian terserah udah. Kalian mau datang setiap hari silahkan. Kalian mau nyembah Tuhan kalian silahkan. Pagi, siang, sore, sehari, sepekan, sebulan, setahun, seumur hidup silahkan. Kalau memang itu ajaran kalian. Dan kami pun juga punya aja. Ya. Falamma aisu talabu minhu an yusqita minal Qur'an ma yaghidhuhum min dhammi alihatihim wa ibadatihim. Nah, ini dia. Nah, rencana yang lain kan udah nggak mungkin. Ya, udah putus asa mereka. Nggak mungkin nih Rasulullah nyembah Tuhan kami. Gimana caranya? Falamma aisu, tak kala mereka putus asa. Talabu minhu. Mereka menuntut lagi kepada Rasulullah an yusqita minal Qur'an, untuk menghapus, untuk menggugurkan dari Al-Quran ma yaghidhuhum min dhammi alihatihim wa ibadatihim. Ya, untuk menghapus apapun yang membuat marah mereka berupa celaan Tuhan mereka dan ibadah mereka. Jadi ada ayat-ayat, ya, yang di situ kontra, ya, tentang apa? Ketuhanan mereka. Nah, tolong dihapus. Ya, dihapus, ganti yang baru. Tuh. Jadi jangan tetap itu ada. Bicara tentang masalah Tuhan, ya, tentang masalah pencelaan Tuhan mereka, ibadah mereka, yang tentang masalah kesesatan, yang begitu semua dihapusin. Katanya begitu, tuntutan mereka tuh, ya kan? Au yubaddilahu bi Qur'anin akhar,
atau mengganti dia dengan Quran yang lain, atau mengganti. Fa anzalallahu jawaban lahum, maka disitulah Allah menurunkan buat mereka jawab. Apa jawabannya? Qul ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu wasallam alaih, tidaklah aku ini mengganti apapun bentuk surah dari keinginan aku sendiri. Bukan. In attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku hanya mengikuti, tidaklah aku mengikuti melainkan apa-apa yang diwahyukanku. Yang diwahyukanku itu yang aku ikuti. Maka kita apa? Ngikutin Rasul pasti ngikutin Allah. Kita ngikuti Allah pasti kita ngikuti. Ini keadaan yang nggak bisa terpisah di antara satu dan yang lainnya. Udah nggak bakal pisah. Antara Nabi dan Rasul, ada Allah dan Rasul nggak bakalan terpisah. Ya. Hijratul Habasyatil Ula. Nah, akhirnya udah nggak bisa. Apa yang terjadi? Mulai main fisik. Sudahlah, mulai main fisik. Mulai Nabi diganggu betul-betul. Bukan sekedar diancam doang, tapi mereka berkeinginan untuk membunuh Nabi besar Muhammad. Allah, ini sirah penting kita pelajarin di sini nih. Ya, itu ketika dakwah sudah mulai tersebar, bakal diterima oleh umat. Disinilah para musuh semakin bertambah, yang ujungnya gimana caranya untuk menghancurkan dakwah. Berarti apa? Maka dihancurkan sosoknya. Tuh, dihancurkan dengan fisik lah, dengan fitnah dan sebagainya, sehingga padam dakwanya. Dan ini yang terjadi Rasul sampai 3 kali hijrah ke Habasyah, lalu nanti terakhir di Madinatil Munawwarah. Sampai selalu wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma.